Pasukan 11 adalah antara kumpulan terdiri daripada rakyat tempatan yang membongkar isu lambakan warga asing di negara ini. Pasukan itu yang diketuai oleh Ustaz Sofian Muhammad Zain bukan sahaja bersuara lantang, malah berani mendedahkan kegiatan warga asing yang menyalahi undang-undang sedia ada. Baru-baru ini, pasukan 11 telah membuat terjahan di sebuah permis di sekitar Seremban, Negeri Sembilan. Bagaimanapun, kehadiran mereka tidak disenangi oleh seorang wanita yang bertindak menghalang pasukan itu daripada membuat pemeriksaan di premis tersebut. Wanita itu bukan sahaja mempertikaikan cara Ustaz Sofian melayan warga asing, malah turut mempertahankan warga asing sehingga mengundang berbagai reaksi daripada warga Mayang. Tindakan wanita itu membela nasib warga asing turut mendapat sokongan daripada seorang lagi wanita yang memuat naik videonya melalui laman TikToknya. Rata-rata warga Maya mempersoalkan siapakah wanita yang berani menegur tindakan Ustaz Sofian dan pasukannya yang membongkar kegiatan dan aktiviti haram yang dijalankan oleh warga asing ini. Agak pegang eh? Ada apa? Ada masalah apa? Kalau kau punya kedai, saya beritahu masalah apa. Kalau kau punya kedai, no point. Kau siapa? Niaga di mana? Saya tak pergi kedai kau. Jangan saya pergi kedai kau, jom kau tunjuk masalah apa. Ya kan? Saya masuk kedai ni, kedai runcit. Saya masuk kedai ni. Habis tu kakak datang. Kakak tanya saya masalah apa. Bila kakak tanya masalah apa. Saya tanya lah kakak. Bukan, sekarang sini. Bukan, sini sekarang. Dah, kakak repot bila. Kak bukan nak popular. Saya masuk kedai ni. Kakak datang. Bila kakak datang, dia orang panggil saya. Bukan. Sekejap. Saya beritahu. Sekejap. Saya beritahu kak. Bincang dulu. Bukan saya. Bukan saya kerja sekarang ni. Saya kerja. Kedai kakak kak. Dah sekejap. Oh percaya kakak. Saya akan gaji. Saya tak ada ayah awak pun saya tak ada. Saya ni. Bukan beribu. Tak payah tutup. Tak payah ayah. Saya tak salah. Kakak jaga sini area lah. Sekejap. Saya beritahu. Sekejap. Ustaz datang tadi. Saya cakap dengan tuan. Saya marah kakak lah. Saya ada marah kakak. Baik. Sekejap. Baik, sini. Ini sini. Baik, tengok. Ini bukan show ya. Saya dah marah tadi. Masuk, saya tanya dia. Saya dah marah tak? Saya tak marah. Saya cuma bagi tahu dia nak berniaga, dia berniaga. Tetapi ayam tak boleh berniaga dalam kedai ini. Dia kata dia berniaga nasi. Saya kata nak berniaga nasi, berniaga. Jangan potong ayam dalam ni. Habis tu kakak ni main, saya pun tak tahu. Dia main, dia tanya nak jumpa dengan saya, nak bincang. Saya tanya dia minta saya penjelasan. Apa yang dia nak bagi tahu? Saya kata bukan tahu dia tak nak kena mengena. Untuk apa saya cakap? Jadi hero tu. Sebab saya nak cakap dengan dia. Suami pergi start tu. Dan saya nak cakap kenapa? Habis tu dia nak ajak saya pula. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Saya tanya, ini kedai dia kah? Bukan kedai dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Masih bersama Anton Win Channel. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe supaya kedepannya channel ini biar tetap hidup dan tidak cepat dipanggil Tuhan Yang Maha Esa alias meninggal dunia. Oke teman-teman, telah kita saksikan sama-sama yaitu video tentang warga asing yang ada di Malaysia. Itu salah satunya adalah mereka awalnya adalah berwisata atau melancong di Malaysia tetapi tidak kembali kepada negaranya, yaitu mereka tetap tinggal di Malaysia dan mempunyai istri di Malaysia dan mempunyai anak di Malaysia. Itu salah satu. Dan yang lainnya adalah biasa seperti pekerja yang sengaja datang untuk bekerja, namun di situ ada yang legal, ada yang ilegal. Lalu dia menetap di Malaysia bertahun-tahun dan mempunyai anak. Itu salah satu dari warga asing yang ada di Malaysia. Dan karena mereka sudah bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun, maka
akhirnya mereka ini tentu sebagai manusia ada yang jahat, ada yang baik. Nah, sehingga warga Malaysia, warga etnis Melayu yang di negaranya adalah yang diistimewakan dari etnis yang lain. Karena di Malaysia ini ada 3 etnis ya teman-teman, yang sudah kita tahu semua, yaitu dari etnis Melayu, China ataupun India. Dan etnis Melayu lah yang paling istimewa. Sedangkan etnis China ataupun India adalah warga kelas 2. Dan etnis Melayu itu adalah bersaing dengan etnis China dan India. Tetapi kenyataannya di Malaysia memang yang paling kaya itu dari China ataupun India. Sedangkan warga Melayu itu selalu banyak berada di pinggiran karena mereka kalah bersaing padahal sudah diistimewakan. Dan tidak itu saja, bahkan warga Melayu sendiri pun juga mempunyai saingan baru, yaitu warga pendatang asing. Baik itu legal ataupun ilegal. Baik itu warga pendatang asing yang tadi saya katakan, dari pelancong, wisatawan, terus dia bertempat tinggal di Malaysia dan berkawin dengan orang Malaysia dan punya anak. Dan itu karena sudah bertahun-tahun atau puluhan tahun, maka jumlah anak mereka sangat banyak sekali. Dan menurut orang tersebut, yaitu sama-sama kita tahu, yaitu katanya dia orang aktivis, yaitu aktivis bukan aktivis HAM ya teman-teman, tapi aktivis khusus memperangi orang-orang pendatang asing, baik itu ilegal, legal ataupun blasteran, yaitu antara Bangladesh warga asing dan orang Malaysia. Karena statusnya anak Bangladesh atau warga asing berkawin dengan Malaysia itu tidak jelas ya teman-teman. Itu apakah mereka warga Malaysia atau tidak, kita juga tidak tahu. Dan akhirnya muncullah Ustadz Sofyan dan teman-temannya, yaitu banyak sekali, dan tugas mereka adalah menertibkan warga-warga asing karena banyak sekali warga asing yang menguasai sektor-sektor tertentu, dan itu menurut dia kalau itu dibiarkan itu sangat membuat warga tempatan hilang pekerjaan. Karena menurut aktivis tersebut mengatakan ada sektor perdagangan tertentu yang tidak boleh dikuasai oleh orang asing, yaitu salah satunya adalah toko emas dan penjahit. Tetapi kenyataannya banyak warga asing yang berniaga atau mempunyai toko emas atau mempunyai usaha penjahit di kawasan Malaysia. Oke teman-teman, yang mereka katakan kalau di Palestina Israel itu perang melawan penjajah Israel ya, kalau di Palestina ya teman-teman. Tapi kalau di Malaysia itu perangnya bukan sama Israel, tetapi perangnya itu mereka dengan pendatang asing, yaitu banyak sekali ya. Jadi kalau di Palestina itu perang dengan penjajah Israel, kalau di Malaysia perang melawan pendatang asing. Ya walaupun tidak perang dengan senjata, tetapi mereka kalau tidak diperangi maka pendatang asing ini akan menguasai segala sektor, dan jika itu terjadi sangat berefek buruk bagi negara Malaysia. Dan mereka sebagai warga Melayu yang katanya mempunyai negara, adalah Melayu, tidak mau terjadi seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.